Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Waalaikumsalam. Sehat? Apa kabar? Apa kabar semua? Baik. Apa kabar? Apa kabar semua? Baik. Sakit unggul? Mau tambahan? Coba ditambahkan sedikit. Kurang administrasi. Nah, ini siswi dan siswa. Perempuan bagaimana kira-kira yang pantas untuk menjawab, mensinkronisasikan pertanyaan saya dengan jawabannya. Oke. Apa kabar? Apa kabar semua? Jalan kerja lagi. Mungkin kalau tiada halus berarti kaum hawa kita kasih surprise. Oke, kita kasih apa Cena? Kita kasih apa? Surprise. Dengan muka dan mimik surprise. Betul? Satu, dua, tiga. Apa kabar? Apa kabar semua? Alhamdulillah, baik-baik saja. Gitu. Kasih kami selamat. Bagaimana keadaannya? Baik-baik saja Pak, cuma kaki yang sakit. Dua, tiga. Tekuk laki-laki keren cakep ganteng. Cakep. Itu ya. Jadi 1-0. Satu untuk laki-laki. Simpan nilai ini. Oke. Semua baik ya? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, seperti biasa, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus kembali selain doa. Pakai ekspresi ya, ini lebih mengasyikkan. Asik tidak? Asik. Ini dia masuk. Nah, kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita ini berhasil dengan maksimal. Oke? Kalian pintar maksimal, cantik maksimal, ganteng maksimal. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, bisa dulu sekarang lanjutkan. Nah ini, kenapa ini masih sakit? Kemarin kucing nggak hadir, sekarang ada. Hadirin sekarang ya. Oke. Laki-laki siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Bang Juhi, sama lagi peserta udah. Bang Sakro ayah. Ayah, bapak naik. Coba di absen dulu dong sekretarisnya. Absen dulu. Sekian Ramdhani, Hadir. Rian Muhammad Hamzah, Rendila Hasa, Ella Alfiani, Nita Nurtiana, Aulia, Ayu Rizky Nuriani, Arif Laila Kordabania, Aziz, Hadir. Andre, Hadir. Arkan, Ila Amelia, Alia Yuliani, Ailis Nawati, Ainur Aini, Intan, Sani, Septian, Hadir. Sopandi, Hadir. Yayu, Sarif, Hadir.
Aris Sanusi, Dir. Lukmanul Hakim, Dir. Riyad Firdaus, Dir. Krisyanti, Saraswati, Dimas. Sudah ya. Oke, yang tidak hadir siapa? Cuman Aini. Semoga Aini cepat-cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Oke. Seperti biasa, ceker. Apa ceker? Cek. Lu. Ceker, cek kerapihan. Nah, tinggalin ceker nak di sini. Lagi cek kerapihan dulu. Ceker tunggu, ceker. Ceker ini dilihat dulu. Sampah, kalau ada sampah dibuang ke tempatnya. Jangan biarkan sampah mengganggu aktivitas belajar kita. Ya, nanti kalau kita sedang belajar ada angin menghilirir, kamu bertepuk tangan dan sedang ceria-cerianya, wah, kayak sampah urut dahar seocek tadi masuk karena mulut. Sudah bersih. Pada pembelajaran kali ini ada kompetensi yang hasil dari proses pembelajaran ini harus kalian lihat. Satu, kalian mengetahui apa itu norma, pengertian. Dua, kalian mengetahui, memahami macam-macam norma, terus bisa mengidentifikasi macam-macam norma yang ada di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah. Terus kalian bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma yang ada. Sinkron. Oke. Sinkron. Itu kompetensi yang harus kalian. Oke. Kita akan mempelajari tema norma. Ada yang pernah mendengar kata norma? Pernah mendengar di mana? Coba sebutkan secara singkat menurut pemahaman kalian sendiri, apa itu norma? Aturan yang dicintai, Aturan yang ditetapkan setiap orang. aturan yang ditetapkan oleh setiap orang. Bolehlah ada aturannya. Jadi kita di sini coba itu sampahnya, kalau ada sampah dibuang dulu. Itu juga norma. Kalian ketemu sama teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Itu juga norma. Perilaku norma. Ada juga tadi ada guru-guru, kalian bertemu dengan mereka, terus kalian menyapa, mengucapkan salam, itu juga norma. Nah, ada pengertian norma. Coba saya ingin salah satu peserta didik baca yang ada di depan. A. Pengertian norma. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti patokan, pedoman atau pokok kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti kata kelakuan, adat istiadat atau kebiasaan. Sudah. Jadi apa norma teh? Yang kalian dapat? Pedoman. Apalagi? Kebiasaan. Boleh. Apalagi? Patokan. Tahu patok? Patokan. Patok ya, dipatok supaya dipatok di talian. Kata norma. Kita ganti sekarang. Tali itu norma. Mengikat. Patok itu juga norma.
Kebiasaan itu coba kalian cari ini yang bisa yang menurut kalian itu gampang dipahami. Cek tukang tani mah cenah patokan. Cek tukang kulin kebiasaan mana nulis ulin teh sepukan ada kebiasaan aya di naon? Kelakuan, tata kelakuan, tukang jualan eta mah. Ingat kenal ngaku, ngarang laku itu berarti kudu sesuai norma. Artinya barangna kudu nu alus, kudu nu sesuai itu laku. Yang tukang dagang ingat kenal laku tah. Terus nanti adat istiadat, yang goreng adat ingat karena adat. Nah, itu disebut dengan norma. Ada lagi norma itu memiliki arti dari bahasa Belanda itu norm dan Latin mos, jadi normos. Norm itu patokan, mos itu kelakuan, pedoman. Coba satukan, jadi normos itu apa? Tuh, boleh bebas. So, pilih di mana tak? Rek patokan jeung tata kelakuan, rek pedoman jeung tata kelakuan, pokok kaidah dengan adat istiadat. Mau yang mana? Silakan. Yang penting kalian bisa paham aja apa itu norma. Normos, norm itu apa tadi teh? Patokan nanti. Patokan nanti. Patokan nanti hiji. Patokan. Dua. Pedomo. Pedoman. Tilu. Kebiasaan. Ari mosna kelakuan coba satukan. Patokan kebiasaan boleh noni. Pedoman tata kelakuan boleh, apalagi pedoman adat istiadat apalagi nanti pokok kaidah tata kelakuan, pokok kaidah tata kelakuan. Jadi untuk ada kaidah-kaidah untuk menata kelakuan manusia supaya tidak menimbulkan belai sebelum waktunya, ya, supaya tidak menimbulkan kehancuran. Kata Allah, wala tusiru fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau membuat kerusakan setelah itu dalam keadaan baik. Setelah baik, jangan dirusak. Ya, mengerti? Oke, dan selanjutnya ini ada Brom dan Zelny. Terus sekarang kita menginjak pada fungsi norma. Tahu fungsi nggak? Terguna. Norma itu sebagai alat. Untuk apa norma itu? Coba siapa yang tahu? Apa itu norma? Coba. Ya, apa fungsinya? Untuk mengatur manusia agar tidak teratur dan tidak mengizinkan kesalahan. Baik, untuk mengatur kehidupan manusia. Coba lagi. Coba. Apa fungsi norma? Apa fungsi patok? Apa fungsi tali? Apa fungsi buku pedoman? Coba. Bayangkan karena motor kayak buku pedoman anak. Fungsi buku pedoman yang teh ajang naon. Gambarkan karena motor. Fungsi wasit jang naon tawasit. Ayo cepetan. Fungsi wasit
untuk mengatur, mengatur apa? Lalu lintas, lintas wasit. Mengatur apa? Permainan bola supaya tidak berantem. Nah, nya pengepat tajong kumaha tajong. Kan wasit di ada timbere kartu kartu naon we tah keur main bola era ari hejo aya teu aya saeutik mah cenah oge lumayan meureun naiknya nyen goreng. Dah, coba balap motor. Siapa yang suka balap motor, Cung suka balap motor. Cung suka basket. Cung suka ngaput. Cung mulai jelema. Lain jelema ieu. Cung mulai Cung yang suka makan. Aturan makan bagaimana? Tidak boleh banyak. Terus pakai tangan? Bersih. Tangannya di mana? Tuhu. Itu untuk apa? Fungsinya? Untuk makan. Makannya supaya kumaha makannya? Supaya tangan bersih supaya apa? Supaya sehat. Supaya sehat. Supaya sehat. Jadi tangannya bersih supaya sehat. Oke, harus bersih dulu ya. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi norma. Kalian bisa merealisasikan fungsi itu sesuai dengan yang kalian pahami. Cek tukang main bal, fungsi nanti ngatur kawas wasit, ngatur sepak bola supaya tidak berantem lagi. Nah, itu fungsi untuk mengatur kelakuan manusia. Oke, udah ada paham ya sedikit ya? Nah, di sini ada memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib, supaya aman dan tertib. Mengatur perbuatan masyarakat sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Mengatur perbuatan masyarakat sesuai. Terus mencegah adanya benturan kepentingan masyarakat, tidak terjadi konflik. Membantu masyarakat kalau tujuan atau kesepakatan bersama, supaya cita-cita bersama itu terwujud. Terus digunakan petunjuk manapun pedoman dapat digunakan untuk menjalani hidup juga sebagai manusia individu. Itulah. Nah, sekarang kita menuju pada macam-macam norma. Norma itu ada yang disebut dengan norma, ada yang disebut dengan norma agama. Kira-kira kita belajar menyambungkan kata definisi yang tadi dengan agama. Tadi pedoman, apa tuh norma itu? Pedoman hidup, pedoman tata manusia. Pedoman tata perbuatan manusia. Agama, berarti agama itu sebagai sumbernya. Siapa yang itu agama? Apa itu agama? Islam. Apalagi agama? Kristen. Di kita ada berapa agama yang diakui? Satu agama Islam.
2, 5, 4, 5, 6, 7, Buddha. Coba Anda agama apa saja? Islam. Dua. Katolik. Ya, Pak. Sudah tahu agama. Coba saya ingin tanya, kenapa Islam, agama Islam itu ibadahnya di masjid? Kenapa? Karena itu tempat ibadahnya. Karena yang nyuruhnya Tuhan, menurut kepercayaan orang Islam itu ibadahnya itu di mana? Kalau Kristen di mana? Gereja. Oke. Siap. Kalau Buddha? Nah, kalau Hindu? Agama. Nih, di sini ada definisinya. Aturan-aturan yang dilakukan oleh masyarakat yang sumbernya dari Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kalau norma agamanya agama Islam? Aturan-aturan yang dilakukan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari agama Islam. Kalau agamanya agama Kristen Katolik, berarti aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari agama Islam. Terus kalau agamanya agama Kristen Protestan, aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat. Kalau yang Buddha, kalau yang Konghucu, oleh masyarakat yang bersumber dari Coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh norma agama Islam saja? Silakan agamanya Muslim. Salat, apalagi? Wudu, nanti. Puasa, nanti. Zakat juga haji ke Betul. Apalagi? Mencinta orang tua sebelum berpergian. Betul nggak? Kata Ai mencium orang tua tadi norma agama, betul tidak? Siapa yang mau menyanggah? Tidak. Coba. Kenapa tidak? Apa pendapat kamu? Itu cenah kesusila. Apa itu kesusila? Nanti kita bahas. Oke. Apalagi nama agama tuh? Mengucap salam kalau masuk rumah. Baca salam. Bagaimana salamnya orang Islam tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang tuh nggak salam orang Hindu gimana? Ya. Kalau orang Buddha? Ya. Cari ya. Kalian harus tahu. Kayak bisa panggil jadi orang Hindu. Kayak orang Hindu teh ucapkan salam ke orang kalau pelongok-pelongok. Itu nanti kita dikira tidak toleransi, oke? Nah, seperti itu. Oke. Terus norma kesusila. Apa itu susila?
Mulyani itu lagi. Hati Mulyani. Mulyani. Iya, mantap. Susila itu Adi Nurani. Ya, Susila itu Adi. Ada susila, ada sopan, ya, itu hampir berdekatan. Susila dan sopan hampir berdekatan. Kalau susila, tina sosio, sus. Jadi perbuatan kita berdampak kepada orang lain banyak. Nanti itu disebut dengan susila. Contoh apa yang perbuatan kita berdampak kepada orang banyak? Membuang sampah sembarang. Kalau kita membuang sampah sembarangan, ada dampak untuk orang banyak nggak? Apa dampaknya? Longsor. Bau. DBD. Timbul banyak. Tahun ini penyakit naon? Macam-macam baca gak? Hebat bang. Kita disebut nanti asusil. Maka susila. Perbuatan kita berhubungan dengan orang lain. Beda lagi dengan kesopanan. Kalau sopan itu perbuatan kita dengan orang lain, dengan orang lain. Apa dampaknya? Dampaknya apa? Nuge sopan dampaknya gimana? Pipi kangen. Pipi kangen. Keras dong. DP kangen. Pingewaeun. Naon lamun asusil kesusilaan picilakaeun. Bak motor, cekrek di galapan. Eta kira-kira mau naon? Normal? Tapi makan di WC. Kecelakaan tuh. Yang salah eta. Normal naon kan kadang gitu. Nah, nanti kalian harus mengidentifikasi ya. Oke. Terakhir, norma hukum. Si kira-kira nah, apa itu norma hukum? Aturan yang dijalankan masyarakat yang bersumber dari hukum. Oke. Nah, aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Ini memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Oke, udah ada pengertian? Contoh, coba norma hukum itu bagaimana? Naik motor beruga SIM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba Bapak di nomor siapa ini? Bapak lainnya bisa sakit. Bapak siapa ini? Bapak Randy. Bapak Randy. Mohon Pak, aku diperlihatkan SIM ada STNK-nya. Pak, kantor polisi. Kata melanggar norma lain,
Penting-penting diharung. Mosak. Masuk ke imah. Ayo TV asupkeun. Atau kan? Kasur di musara di kantongan. Itu disebut dengan norma hukum. Itu disebut dengan maling, mencuri. Itu norma apa? Norma hukum. Gitu ya. Boleh tidak hukum? Boleh. Kalau ketahuan nanti bakal dibawa ke pengadilan. Mendapatkan hukum. Itu udah ada nama. Lamun norma agama masuk neraka. Norma kesusilaan picilaka. Lakon. Norma kesopanan pingewan. Norma hukum dihukuman. Kena hukuman. Kena hukum. Si mana yang paling maling mereka panggil. Pak, tolong Pak, tolong Pak. Setelah mengingatkan menimba, terdakwa saudara Septian Bulan Sawal. Nonton ini karena kemarin ganti emang. Septian Muharam. Dengan ini dinyatakan mendapatkan vonis hukuman penjara 2 jam. Di penjara 2 jaman, sebab maling mereka panggil. Terus dipilih di tenen deui. Itu norma Udah ada pemahamannya. Norma agama pinara. Kesusilaan mati sadare. Kesopanan mah nah, itu juga pakai sopan. Norma noni hukum. Berapa mungkin ah? Kita kompetisikan aja nanti ya. Bikin lagu. Norma eta mau apa? Kumaha? Nih, saya punya contoh lagu. Oke. Ini ada contoh lagu, nanti kalian bikin lagu seperti ini.
mana terkecang ini enggak? Lagu terkecang itu tentang apa? Hidup itu harus kasaluhureun ngahargaan kasahandapeun nyaha. Kasahandapeun kudu nyaha. Eta lagu terkecang. Saling menghargai, saling menghormati dan menjaga ketertiban. Itu makna dari lagu Tokecang. Nah, kalian nanti bikin lagu seperti itu ya, yang maknanya itu ada ketertiban di sana, ada menjaga ketentraman di sana, ada saling menghormati, menghargai di sana. Oke, hanya contoh. Ini ada 3 video sebetulnya. Ini gambar norma hukum, ini norma kesusilaan kehadiran. Jet. Semua jauh jet. Nanya model usia nomor 2 ABCD jawab terkadangnya sarua we gitu kan. Ini norma kesopanan. Wah. Sangeunahna diuk nagenya. Teka sebeleun teu? Teka sebeleun anu gak sopan. Kulit. Nah, sekarang kalian tinggal mengidentifikasi norma-norma dalam kehidupan. Kalian nanti saya akan menampilkan sebuah video. Kalian amati, lihat yang baik, simak dengan cara yang betul, simak dengan sebenar-benarnya. Ada norma apa sajakah dalam video yang nanti tayangkan yang akan kalian simak? Bisa dimengerti? Siapkan bukunya, catatannya, siapkan mata, telinga, pikirannya dan hatinya. Oke? Ada norma apa sajakah? Jadi kalian akan dimintai sebelum oke, kita kelompok dulu biar agak kelihatannya enak. Sebelum ditampilkan ini video, coba di kelompok bagi 5 seperti biasanya. Ayo, itu sampai 3 harus selesai. Kalian berdoa dulu, oke? Mas, kita akan sajikan sebuah video. Kalian simak, terus kalian identifikasi ada norma apa sajakah di dalam. Apakah itu pelanggarannya? Apakah itu pelaksanaannya? Artinya, nanti di video ini mengandung pelanggaran norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, norma hukum. Kalian identifikasi, ini pelanggaran norma agama misalkan, si ini gini. Kamu ceritakan nanti begini.
oh ini pelaksanaan norma kesusilaan misalnya, ini orang menjaga banget lingkungan sekitar. Kalian tuliskan dengan bahasa kalian sendiri. Jadi pelanggaran norma dan pelaksanaan norma. Benar bisa dimengerti ya? Jadi kalian sudah siap menerima dan sudah siap mencari pelanggaran norma apa saja yang ada dan pelaksanaan norma apa saja yang ada pada diri. Oke? Sebelum kita yuk tepuk oke dulu. Tepuk oke. Sudah siap semua? Oke. Siap semua? Siap. Gerak masyarakat. Siap semua? Siap. Oke, mantap selamat. Siap. Pelanggaran apa saja, terus pelaksanaan norma apa saja. Ya, 1, 2, 3. Tetapi karena menampakkan anaknya, wanita itu membalasnya, dasar miskin. Ia masuk ke BMW-nya dan pergi. Pawang jatuh tersungkur. Anaknya tidak berhenti mimisan. Pawang bertanya, mana yang sakit? Tidak apa-apa kok, aku tidak sengaja memukul muka bibi tadi dengan gagal timbangan. Wang segera membawa anaknya ke klinik. Dokter mengajari bocah itu cara menghentikan mimisan. Kalau hidung kanan yang mimisan, angkat tangan kiri. Kalau hidung kiri yang mimisan, angkat tangan kanan. Jangan mencuci muka, tapi airnya berwarna merah. Dua lubang hidungnya mimisan. Ia segera mengangkat kedua tangan sesuai petunjuk dokter. Akhirnya mimisannya berhenti, tapi saat ia mengerjakan PR, ia mimisan lagi. Wang melihat bekas darah di hidung Chang. Ia mulai khawatir dan membawa Chang ke klinik. Dokter melihat bintik merah di tangan Chang. Di kakinya juga ada. Dokter merasa khawatir dan menyuruh Wang periksa ke rumah sakit besar. Wang memiliki firasat buruk dan menangkap Chang. Bocah ini bernama Chang Wang. Mereka berdua tinggal di gunung terpencil. Setiap hari, Chang memakai senter ke sekolah. Ia mendaki gunung, menyeberang sungai, melewati hutan. Setiap hari ia harus berjalan 10 kilo ke sekolah. Setiap siang, teman-temannya pergi jajan ke kantin. Chang cuma makan sisa nasi dan sayur kemarin. Ia sering dibully temannya, yang menjatuhkan kotak bekalnya, karena setiap hari makan sayur dan nasi sisa. Tapi, Chang tidak membalas temannya. Ia memungut nasi yang berserakan sambil menangis. Nilai Chang selalu bagus. Bahkan, ia juara 1. Cuma, ia tidak pandai olahraga. Baru lari sebentar, Chang los-losan. Staminanya sangat buruk, karena ia kekurangan gizi. Melihat bando cantik milik temannya, Chang sangat iri. Tapi, ia tidak pernah minta ke ayahnya karena tahu keluarga mereka miskin. Ayahnya cuma menjual keranjang bambu. Anak miskin lebih cepat dewasa. Chang yang baru berusia 7 tahun, cermat mengerjakan pekerjaan rumah. Ia sudah bisa memasak, juga sangat pengertian. Meski begitu, ia tidak luput dari nasib sial. Chang punya satu permintaan kecil. Ia ingin jalan-jalan ke kota. Ia tak mengira pergi ke kota malah untuk berobat. Saat mengantri nomor, Chang mimisan lagi. Lantai rumah sakit pun kotor. Chang mengambil baskom kecil untuk menampung darah. Seorang perawat yang lewat melihat hal ini dan segera melarikannya ke UGD. Hasil pemeriksaan keluar, Chang menderita leukemia akut. Wang sama sekali tidak pernah dengar apa itu leukemia. Dokter bilang kalau mau diobati butuh dana minimal 1 miliar. Wang tahu kalau leukemia adalah penyakit mahal yang mereka tidak mampu obati. Tapi Wang tidak menyerah. Dia menelepon adiknya supaya adiknya menjaga Chang. Ia pulang ke desa dan meminjam uang. Tapi setelah seharian, ia baru bisa meminjam 20 juta. Wang menganyam keranjang siang dan malam, lalu menjual barang-barang di rumahnya. Teriakan Wang ini seperti suara minta tolong demi biaya berobat Chang. Wang bahkan berpikir untuk mencuri. Ia membuntuti seorang wanita yang baru menarik uang di ATM. Tapi hati nuraninya tak kuasa. Ia bekerja menjadi buruh, tapi gajinya 200.000 sehari.
Ini bukanlah solusi. Ia melihat iklan dan ingin menjual ginjal seharga 1,2 miliar. Ini harapan uang satu-satunya. Sudah jatuh tertimpa tangga, sisa uangnya sebesar 1,5 juta malah dibawa lari. Ternyata ada orang yang tega menipu uang berobat. Karena putus asa, ia menemui lintah darat di desanya. Uang berlutut dan memohon. Kalau pria itu membantunya, ia akan bekerja padanya seumur hidup. Pria itu bilang, ada kontraktor yang meminjam 200 juta. Kalau kamu bisa menagihnya, uang itu untuk putrimu. Uang terharu karena menemukan penyelamat. Ia segera menemui pengutang. Ia tak mengira kalau mereka malah menghajarnya. Chang merasa ada yang salah, tapi ayahnya bilang dia jatuh. Chang melihat luka di tangan ayahnya. Ia sangat sedih, lalu memeluk uang sambil menangis. Ia tidak mau ayahnya menderita. Hanya untuk mengobatinya, Chang mengeluarkan buku catatan dan menulis, hentikan pengobatan. Dia baru 7 tahun, menulis pun belum lancar. Wah, adegan ini dilihat oleh perawat. Semua pasien di sana juga menangis terharu mendengarnya. Adik Wang menarik Wang keluar. Kamu sudah mengadopsinya, dan sekarang dia sakit parah. Tinggalkan saja dia di sini. Rumah sakit tidak akan membiarkannya mati. Aku tahu dia cuma anak pungut, tapi kalau aku menelantarkannya, dia pasti akan putus asa. Karena tidak mampu berobat, Wang membawa Chang pulang. Di mobil, Wang berkata Chang mau apa? 我想用一个带花的发箍，还想照张相。以后你想我了，我就给你看照片。 Mereka pergi ke toko dan membelikan Chang Bandoping yang lucu. Mereka juga foto di studio. Di warung, Wang membelikan Chang mie instan kesukaannya. Chang melahap habis mie itu sampai ke remah-remahnya. 我死了，你就把我交在后阳光上，这样我就能天天看到你，你也能看到我。 Perawat terharu dengan kisah Chang. Ia teringat Ayu sepupunya yang merupakan seorang wartawan. Setelah mendengar kisah Chang yang menderita leukemia dan menghentikan pengobatan karena miskin, mereka memutuskan meliputnya. Esoknya, mereka mengunjungi rumah Chang. Mereka mewawancarai Wang, tapi Wang cuma tahu kalau Chang dipungut olehnya 7 tahun lalu di hutan. Orang desa membujuknya untuk menyerahkannya ke panti karena khawatir Wang akan susah cari istri. Tapi Wang yang baik hati memutuskan untuk mengadopsi bayi itu. Meski dia melarang, ia akan mengusahakan yang terbaik. Ayu dan perawat terharu mendengarnya. Di rumah, Ayu begadang menulis artikel di koran tentang bocah 7 tahun yang merencanakan penguburannya karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Berkat bantuan media, makin banyak orang yang tahu tentang Chang. Donatur di seluruh Cina berbondong-bondong menyumbang. 请帮我汇转出去。给张老汇500块钱给我。Berkat bantuan orang baik, Chang melanjutkan pengobatannya. Ia berterima kasih kepada para donatur lewat awam media. Kepala rumah sakit memberitahunya, suntik di tulang belakang sangat sakit. Chang baru 7 tahun, tapi ia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Chang tidak menangis, tidak mengeluh. Ia sangat tegar dan tabah dan menghadapi cobaannya. Setiap hari ada yang menjenguknya. Sumbangannya melampaui 1 miliar. Dia bisa berobat dengan tenang. Bahkan, wanita yang menampakkan Chang merasa bersalah. Ia menjenguk Chang untuk minta maaf padanya, tapi ia tidak berani masuk. Dan dia membayar biaya pengobatan 14 juta, lalu meninggalkan parcel di pintu. Di kartu tertulis, cepatlah sembuh dari bibi yang perlu kamu maafkan. Setelah berobat selama seminggu, efek samping kemoterapi mulai terlihat. Chang muntah-muntah dan tidak bisa makan. Kepala rumah sakit memberitahunya, kalau kamu mau, jadilah anakku. Tangis Chang akhirnya pecah. Ia menangis sesenggukan. Akhirnya dia punya ibu. Rasanya seperti mimpi. Mulai sekarang, ia tidak takut diejek temannya karena tidak punya ibu. Berkat pengobatan, kondisi Chang perlahan stabil, tapi tingkat
Jika keberhasilan transplantasi sumsum sangat kecil, sebaiknya memakai sumsum orang tua kandung. Tuan mengambil baju yang dipakai Chang waktu bayi dan mencari orang tuanya di seluruh desa. Tapi tidak ada satupun petunjuk. Hari ini Chang ulang tahun. Mereka membelikannya kue. Setiap orang membuat permohonan. Ini kali pertama Chang makan kue dan merayakan ulang tahunnya. Tak lama, kondisi Chang memburuk drastis. Ia sudah hampir sebulan pantang makan. Ia diam-diam makan mie instan. Saluran pencernaannya yang terluka. Wajah Chang pucat seketika. Ia dilarikan ke UGD. Chang sekarat diranjang dan berpamitan dengan semuanya. Kali ini, Chang yang kuat pun kalah. Dia meninggal dunia. Televisi memberitakan kabar kematiannya. Donatur dan penonton ikut merasa sedih. Perawat memberikan surat Chang kepada Ayu. Sambil gemetaran, Ayu membaca surat itu. Buku itu penuh surat wasiatnya. 陈阿姨，一定要跟我爸爸不要想分开，因为我一直给我说谎的那1名佣人们，告诉阿姨们，告诉他们，我也一定会是个善良的人。我的愿望就是让所有的孩子闭着眼睛，好好学。 Tuan memakaikan kandang favoritnya. Dia mencium kening anaknya. Tuan tak kuasa menahan tangis karena hatinya sangat sakit. Tapi di surga Chang tidak sakit lagi. Seperti permohonan Chang, ia menyumbangkan 1,2 miliar sisa sumbangannya kepada 7 anak penderita leukemia. Bocah buta penerima donor kornea akhirnya bisa melihat. Ia terus menangis begitu membuka mata. Ini adalah peninggalan terakhir dari Chang. Bagaimana? Jadi ini anaknya matanya menangis karena si Chang itu waktu itu sering menangis. Jadi waktu dibuka matanya sedang dalam keadaan menangis. Ini kan mata dari siapa? Oke, cukup? Cukup ya? Berarti bisa dikatakan juga ya? Coba, bisa. Anak usia 7 tahun. Nah, silakan kalian identifikasi ada pelaksanaan norma apa saja, ada pelanggaran norma apa saja. Kita dirudikan dulu, ditulis secara perinci, secara baik, tulisnya. Nanti kalian ke depan ini kita komunikasikan dengan teman-teman yang lain. Terus jadi diharapkan kalian ada season debat ya, salah menyangka. Oh ini bukan kesusilaan, itu kesopanan. Seperti itu. Ini antusias sekali sekolahnya tuh dia tuh. Berapa kilo tadi itu? 10 kilo lempang. Tapi kami bisa, tapi kami ini penyakit. Semangat, itu semangat belajar itu normal. Ini saya akan membagikan angka pendek, kalian tulis di sini. Di belakang. Dan coba di depan presentasikan apa yang kalian dapatkan. Si perinci tujuannya ini adalah kalian bisa bikin
identifikasi membedakan mana norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum dari tayangan video tadi. Yuk, kerjakan. Ada waktu sekitar 5 menit. Udah itu kerjakan dulu. Diskusi ya. Pemimpin kelompok harus melibatkan seluruh anggotanya untuk ikut berdiskusi. Norma kesepadan, misal norma kesepadan dalam adegan mana? Ayatnya merasa bersalah. Budak letih yang lelakinya. Pada adegan ke 3. Gersa.
melaksanakan itu nanti dari hasil pengamatan video. Kelompok mana yang mau tidak dulu maju ke depan? Iya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan norma-norma. 1. Norma kesusilaan. Ketika pelanggaran norma kesusilaan, ketika anak kecil usia 7 tahun ditampar oleh pembeli. Pelanggaran 2. Norma kesopanan. Ketika yang akan memakan nasi sisa kemarin ditumpahkan oleh temannya. Pelanggaran 3. Norma hukum. Ketika sedang menagih hutang, ayah Cang dipukul sampai pipinya ungu. Sampai pipinya memar. 4. Norma agama. Ketika Cang ulang tahun, dia berdoa kepada Tuhannya sendiri. 5. Norma kesusilaan. Ketika ayah Cang mau menyopet tetapi tidak jadi karena punya hati nurani. Itu adalah norma-norma dari video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu. Silakan. Apakah ada yang harus disanggah? Kalian tidak setuju dengan apa yang diucapkan hasil dari amatan kelompok bintang ini? Atau mau komentar atau mau pesan, mau pertanyaan, boleh. Silakan. Acungkan tangan dulu. Yuk. Ya, ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami ingin bertanya. Tadi norma kesusilaan. Tadi Cang mau makan, tapi ditumpahkan oleh temannya. Norma kesopanan oleh siapa? Mau bertanya oleh pembeli apa siapa? Anu ditampar, anak umur 7 tahun ditampar oleh pembeli. Kan dalam menurut saya salah karena dalam video tadi yang menampar anak itu adalah pembeli. Bibinya bukan pembeli. Padahal dia kan dagang, tanda timbangan karena yang kali ini. Tapi dalam kata-kata video tadi adalah bibinya. Dalam bahasa. Bibi mana yang ada bibinya dalam kata-kata tadi? Apa ya? dari video bibinya kan merasa bersalah. Beda dari kata-katanya ke bibinya, bukan pembeli. Masih orang sudah. Bagaimana? Tadi katanya bukan pembeli, itu bibinya. Kepada orang beli kawan lebih ke bi meser. Karena itu sopan ya. Jadi ini tadi menemukan ya itu bukan tadi kan ditampar oleh si bibinya pembeli ya kata ini ya. Kalau ini kata ini itu bukan pembeli yang nampar tuh, itu bibinya katanya. Ya Cak jawab lagi. Itu bukan pembeli, itu bibi itu cuman memanggil. Kata panggilan saja, kata ibu itu. Jadi kita bi beli ini, bi beli itu, gitu katanya. Bagaimana? Tapi kan dalam video tadi dalam video akhir kan itu dia tuh bisa juga disebut keluarga karena merasa bersalah sehingga dia datang. Nah itu juga bisa disebut keluarga dari bibinya gitu. Bukan seorang pembeli ataupun penjual. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, tepuk tangan untuk mantap dulu buat Ayu tuh. Tepuk mantap. Oke, siapa lagi yang mau menyanyikan? Iya, satu diri. Siap-siap. Pas aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok para banteng. Mengapa anak tersebut ditampar oleh pembeli tersebut? Karena pembeli. Karena siapa yang mau jawab?
karena tidak sengaja terpukul oleh timbangan. Oh, udah? Sesuai jawabannya? Jadi kenapa anak itu ditampar? Ternyata karena tidak sengaja terpukul oleh timbangan. Tersenggol. Siapa yang tersenggol itu? Bibi. Yang bibi yang tadi oleh timbangan, akhirnya dia marah, terus ditampar sampai berdarah pemisahan. Oh, stop. Tadi kuliah. Siapa lagi dong? Sudah? Tidak ada lagi yang mau diangkat? Sudah ya? Betul sudah? Di kapal itu norma apa itu? Norma di kepret norma apa tuh? Betul silakan. Norma ya dikatkan sampai padara itu melanggar. Oke, ya nggak apa-apa. Dah, yuk tepuk tangan buat peluk ini. Siapa peluk mana saya juga oke, depan. Yuk, silakan. Di depan meja tadi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kepala Banteng ingin mempresentasikan tentang hasil pengamatan dari video tadi tentang pelaksanaan dan pelanggaran norma. Pelanggaran norma hukum karena diri menampar di cawang. Pelanggaran norma kesopanan karena teman cawang menjatuhkan makanannya. Pelaksanaan norma kesusilaan dengan cara membuat berita tentang cawang yang membatalkan pengobatan dikarenakan ayah cawang tidak mampu membayar pengobatan sehingga membuat orang-orang ingin membantu pengobatan cawang. Pelaksanaan norma kesusilaan. Si Bibi pun merasa bersalah setelah melihat dan mendengar berita tersebut, sehingga si Bibi membantunya dengan cara mengirimkan parcel dan membayar setengah pengobatannya. Pelaksanaan norma kesusilaan. Dokter yang mengobati cawang mengangkat cawang sebagai anaknya, sehingga cawang merasa bahagia. Akhirnya cawang mempunyai ibu. Pelanggaran norma hukum. Adegannya dengan cara menipu. Ya, oke. Ya, silakan. Barangkali teman-teman semua ada yang mau menyanggah, komentar, kesan, bertanya, silakan. Tidak ada? Ya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya dari kelompok Pondri bertanya, kenapa terjadi ditampar? Norma hukum, kenapa tidak norma kesusilaan? Kan bisa norma kesusilaan karena anak itu celaka. Bisa kesusilaan, jadi orang nilai hukum itu nilai kesusilaan paham. Paham, saya kan enggak ada. Bisa karena ingat kalau hukum harus kesusilaan. Dua-duanya kan biostep, jadi lidik sendiri. Asik. Ente kan enggak ada. Bebas bertanya boleh. Ya, boleh. Ada lagi nggak? Ya? Oke, tepuk sukses dulu dong buat kepala kalau pokoknya kita Kepala Banteng. Tepuk sukses. Sukses.
Ya, di depan di sana. Alif. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil dari video yang tadi. Satu, Dharma Susila yang sangat bersemangat untuk berangkat ke sekolah walaupun dalam keadaan sakit dan harus melewati bukit, hutan, sungai. 2. Norma Kusobanan yang sering diajak oleh temannya karena tidak punya ibu dan yang selalu diajak karena selalu membawa bekal makanan sisa kemarin. 3. Norma Hukum Ayah Chan dipukul dan disiksa oleh para penagih hutang. 4. Norma Agama saat Cak ulang tahun, Cak berdoa kepada Tuhannya agar dia diberi kesembuhan. Oke, sudah? Ya silakan. Ada yang menjaga komentar, kesan, bertanya. Ya, coba. Hah? Oh, betul ya. Untuk beli video. Saya sampai HP lain. Dan komentar HP apa itu udah beri kieu. Tidak menipu. Untung kamu gurunya bukan bulan Jamila. Kamu bulan Jamila nges. Lah, Septian ngome kopea. Buset. Buset. Oke, cukup. Ada nggak? Sob. Berdiri. Mantap. Oh, itu tadi. Oke, boleh. Aku baru tahu ada model seperti ini. Aku dua. Jadi ya, Bapak itu melihat tahun abad 2000. So, Sani. Oh ya, yuk. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Saya dari Nova. Kepala Banteng. Saya mau bertanya, apakah tadi saat Carwa ingin berangkat sekolah ketika dia sakit itu termasuk norma kesusilaan? Walaupun Cang adalah seorang anak pungut dan anak orang miskin, dia sangat bersemangat untuk bersekolah. Ya, kenapa disebut norma kesusilaan katanya? Kenapa? Karena film acting. Yang keras. Ingat. Dia tidak pernah pantang menyerah.
Ya, sudah jawabannya? Sudah, bagaimana? Buat istirahat? Ya. Tidak, katanya. Apa? Cak atau bicara? Kalau mau bunyi Nurani bertanya tapi raja sorangan bertanya. Karena semangat itu berasal dari hati kurang. Gimana jawabannya? Ada lagi nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tepuk tangan dulu dong. Ya, oke, agak dapat cepat ya. Bagaimana? Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil tilawah tersebut. Tanpa kesopanan. Can tidak pernah memaksa yang diinginkannya. Wajan hendak ingin ayamnya terluka. Kesusilaan. Can dibantu untuk pengobatannya di rumah sakit oleh banyak orang dengan sosial media dan pembuatan koran sehingga Can pun bisa berobat. Norma hukum. Wang pernah ingin mencopet karena mempunyai hati nurani, akhirnya tidak jadi. Kesusilaan Can dianggap anak sehingga Can punya ibu. Laksanakan norma agama pada ulang tahun dan berdoa kepada Tuhan. Pelaksanaan norma kesusilaan, Mimi Can merasa bersalah dan dia membayar pengobatan Can. Sudah? Ya, sudah. Siapa yang mau menyatakan tanya berkomentar dan yuk. Ini. Siapa? Sudah ya? Sudah. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Silakan. Stop, apa lagi? Yuk, silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok rantai akan mempresentasikan tentang norma-norma. Satu, norma hukum. Adegan 1. Cangwan tidak sengaja memukul pembeli dan sehingga ditampar oleh pembeli tersebut. 2. Norma kesusilaan. Ayah Cang meminta bantuan kepada masyarakat untuk biaya pengobatan Cang. Norma kesopanan. Cang selalu dibully karena Cang miskin dan Cang selalu membawa makanan sisa kemarin sehingga ditumpahkan makanannya lalu menangis. 4. Norma agama. Tadi Cang berdoa. Ya, ya. Saya mau nyangka. Oh, silakan. Perasaan dari video tadi Incang tidak meminta-minta, tidak meminta-minta sumbangan. Tapi ayahnya bukan ayahnya. Udah cukup ya? Udah, ya tepuk tangan dulu. Selanjutnya kalian untuk mengisi
ini ya, diisi yang KPD-nya. Kalau sudah kumpulkan waktunya 10 menit saja. Enggak banyak soalnya. Ayo silakan diisi. Soalnya di depan. Ya, alhamdulillah pelajaran kita dari awal sampai akhir telah selesai. Yuk kita bersama yuk. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya asisten penyimpulan. Coba lagi-lagi siapa yang menyimpulkan dari awal sampai akhir? Cara penyimpulan sampai akhir. Ya Pak, cukup. Ya akhir lagi, boleh. Coba silakan bagaimana nih? Untuk menurut saya penyimpulan dari saya sampai akhir yaitu norma itu intinya harus tetap ditetapkan dalam diri kita agar hidup kita tetap teratur, tidak melanggar aturan, tetapi tetap berada dalam aturan dan tidak menyasar diri, tapi membawa diri ke jalan yang benar. Iya. Tangan dulu. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya, selesai. Kalian pada hari ini belajar dengan sangat baik sekali. Tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa. Coba dipimpin doa. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, silakan istirahat.